Cinta pertama Sang CEO. Bab 200. Sudut mata Marcel pun berkerut. Ia pandangi Bisma dan Rania secara bergantian. Anak sekecil Bisma, tidak mungkin berbohong, bukan? 9. Bian, ada apa dengan Aisyah? Mama lihat dia melamun sejak tadi. Tanya Kalika kepada Bian saat menyadari menantunya murung sejak tadi. Kayaknya kepikiran Syafa, Ma. Tadi terjadi sesuatu di taman. Bian menghela napas panjang. Sesuatu apa? Tanya Kalika penasaran. Kak Marcel dan istri barunya. Apalagi yang mereka lakukan? Kayaknya, istrinya Kak Marcel itu agak sedikit aneh deh, Ma. Aku sampai gak tahu gimana menjelaskannya. Kening mulus Kalika berkerut mendengar ucapan putrinya. Maksudnya gimana? Bian pun menceritakan tentang kejadian di pondok tadi. Ketika ia dan Aisyah tak sengaja mendengar pembicaraan Rania dengan seseorang di telepon dan juga kejadian saat Rania mencoba memfitnah Syafa. Kalika hampir tak percaya mendengar penuturan Bian. Jika dilihat dari penampilan dan sikapnya di hadapan orang, Rania terlihat begitu tenang, ramah dan lembut. Tetapi, ternyata di belakang semua itu ia tak lebih dari seorang wanita munafik. Jadi Rania menuduh Syafa yang menyuruhnya membawa air mineral sampai jatuh. Tanya Kalika. Iya, Ma. Padahal Syafa sudah menolak. Aku dan Aisyah lihat semuanya, kok. Terus gimana reaksi Marcel? Bian menyahut dengan hela napas panjang dan bahu terangkat. Kelihatannya dia lebih percaya sama istri barunya itu deh. Malah nuduh aku sama Aisyah belain Syafa karena saudara. Astagfirullah. Kalika berdecak miris. Kayaknya Rania itu memang agak lain. Mama juga ngerasa begitu. Kalika mengangguk. Lah ceritakan pertemuannya dengan Marcel dan Rania di restoran di hari Bisma keracunan. Juga tentang Bisma yang mengaku dicubit oleh seseorang yang diduga Kalika adalah Rania. Dan tadi sebelum pulang, Bisma menunjuk Rania dan berkata bahwa dia yang sudah mencubitnya. Sebelumnya, Mama juga sudah tanya, dan jawaban Bisma tetap sama. Astagfirullah, jahat banget kalau sampai ternyata beneran dia yang cubitin Bisma. Sama anak kecil yang gak tahu apa-apa aja dia tega, apalagi kalau sama orang dewasa yang sudah jelas saingannya, kan? Papa dan kakak-kakak udah tahu belum, Ma? Tanya Bian. Mama baru cerita ke Papa. Kata Papa sedang diselidiki. Kita gak boleh nuduh sembarangan tanpa bukti. Kenapa pikiran aku jadi kemana-mana ya, Ma? Kenapa? Aku jadi takut kalau keracunannya Bisma ada hubungannya dengan Rania. Semoga aja enggak. Karena kalau sampai itu terjadi, Papa pasti gak akan maafin. 10. Sayang rekaman CCTV di restoran itu rusak. Andai berfungsi dengan baik, masalah ini pasti sudah selesai. Pelakunya mungkin sudah tertangkap, decak Kalika. Om Yo dan Om Bara pasti bisa menyelesaikan masalah ini seperti biasa. Gak tahu kenapa aku merasa dua teman Papa itu keren banget walaupun gak muda lagi. Apalagi Om Yo, jarang bicara tapi kalau bergerak masalah cepat selesai. Kalika mengulas senyum. Alhamdulillah, Nak. Kita dikelilingi laki-laki baik yang selalu melindungi kita. Papamu, Om Gali, Om Yo, dan Om Bara, mereka seperti perisai di kehidupan kita. Alhamdulillah. Raffi sedang duduk seorang diri di ruang kerjanya ketika Marcel datang. Sejenak ia mengalihkan perhatian dan menatap adik lelakinya itu. Melihat raut wajah Marcel yang kusut dan tampak bingung, Raffi sudah menebak bahwa adiknya itu sedang dalam masalah. Ada apa? Tanyanya. Marcel segera duduk di hadapan sang kakak. Seperti biasa, jika dalam keadaan bimbang, Raffi adalah satu-satunya tempat mengadu. Tak ada orang lain lagi yang ia percaya selain kakak lelakinya itu.
Aku butuh pendapat kamu dalam mengambil keputusan. Kalau itu tentang kedua istrimu, jangan libatkan aku. Kata Raffi yang masih fokus dengan laptopnya, seolah mampu menebak apa yang membuat Marcel mendatanginya. Sayangnya, aku memang mau minta pendapat tentang itu. Marcel bersandar dan menatap langit-langit ruangan, tampak frustrasi. Masalah rumah tangga harus diselesaikan hanya antara suami dan istri saja. Melibatkan banyak orang bisa membuat masalahmu semakin rumit. Aku hanya butuh sedikit saran. Sejenak, Raffi mengalihkan perhatian dari layar laptop. Aku gak bisa bantu apa-apa selain mengingatkan supaya jangan gegabah dalam bertindak. Jangan melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang. Iblis itu mudah membolak-balikkan pandangan manusia. Yang terlihat benar bisa salah, dan yang salah bisa jadi benar, tekan Raffi. Ingat, jangan sampai kamu menyesal. Sepertinya aku berada di tahap yang sulit membedakan yang benar dan salah. Entahlah, rasanya semua serba membingungkan. Iblis memang kerjaannya membuat manusia tersesat, bukan? Kalau manusia sudah terbawa nafsu, maka sulit keluar dari lingkaran iblis. Marcel hanya menatap kakaknya yang tampak dingin. Ia menimbang dalam hati setiap ucapan Raffi. Akhirnya, ia pun meninggalkan ruangan itu dengan perasaan yang masih dipenuhi kebimbangan. Tak tahu keputusan apa yang harus diambil. Pikiran serasa bercabang. Bahkan ia berkendara dengan pikiran melayang. 11. Mengingat kembali mengapa dirinya berada dalam posisi serba membingungkan seperti sekarang ini. Di sisi lain, Aisyah baru saja selesai salat di kamar. Ia mengambil ponselnya dan memeriksa pesan. Khawatir jika Syafa akan menghubungi dirinya, mengingat kejadian di pondok tadi. Namun, tak ada pesan apapun dari Syafa. Membuatnya memilih mengirimkan pesan lebih dulu. "Gimana, Kak?" tulisnya dalam pesan. Sambil menunggu balasan, ia membuka media sosial. Aisyah tidak memiliki akun media sosial pribadi, sama seperti keluarga Darmawan yang lain. Namun, kadang ia membukanya dengan akun anonim hanya untuk melihat berita-berita atau kasus yang sedang viral. Sambil mengisi waktunya saat sedang bosan seperti sekarang. Kadang, berita di sosial media membawa hiburan tersendiri baginya. Orang ini kok mirip Rania, ya? Gumam Aisyah saat melihat sebuah postingan dari nama yang tak dikenalnya. Postingan berupa foto seorang gadis cantik dengan pakaian sedikit terbuka itu sekilas mirip Rania, lengkap dengan keterangan pelakor. Wanita yang membuat postingan tersebut menuliskan bahwa suaminya telah berselingkuh dan wanita itu sedang mengadung hasil perselingkuhan mereka. Bla juga menuliskan kronologi sampai ia bisa mengetahui tentang perselingkuhan suaminya. Ya Allah, ada-ada aja orang zaman sekarang. Aib seperti ini pun diumbar di media sosial. Ia menghela napas setelah membaca keterangan yang tertera di sana. Aisyah bahkan sempat membaca beberapa komentar netizen. Ada yang meminta dibocorkan akun milik sang pelakor agar dapat diserang bersama-sama. Ada pula yang berkomentar dengan kalimat yang pedas. Aisyah sampai beberapa kali beristighfar membaca komentar netizen. Tapi orang di foto ini memang mirip banget sama Mbak Rania sih. Menghela napas, Aisyah menutup media sosial. Ia letakkan kembali ponsel ke meja. Namun, nada pesan masuk yang terdengar membuatnya kembali meraih benda pipih tersebut. Nama Syafa yang tertera pada sudut atas layar ponsel membuatnya segera membuka pesan. Isi pesan Syafa pun membuat bola mata Aisyah membulat penuh. "Aku baik-baik saja. Oh ya, Mas Marcel baru saja menjatuhkan talaknya padaku." 12. Dalam sekejap bola mata Aisyah dipenuhi cairan bening membaca pesan yang baru dikirim Syafa. Tangannya gemetar memegang ponsel.
Sejujurnya ia lega, akhirnya Syafa terbebas dari pernikahan yang hanya menyiksa batinnya. Tetapi, tetap saja ada perasaan sakit membayangkan seperti apa kakaknya diperlakukan oleh Marcel dan seluruh keluarganya. Alhamdulillah, akhirnya Kak Syafa bisa lepas dari mereka. La bergumam pelan memeluk ponselnya. Terisak pelan. Sekarang Kak Syafa di mana? Aku jemput, ya. Isi pesan balasan Aisyah yang kemudian ia kirimkan kepada Syafa. Setelah menunggu selama beberapa menit tak mendapat balasan, Aisyah pun menghubungi Syafa. 3 kali mencoba barulah panggilan terjawab. Kak Syafa sekarang di mana sekarang? Tanyanya. Masih di rumah Mas Marcel, jawab Syafa. Aku jemput sekarang ya, Kak. Aku akan minta izin mertuaku supaya kakak bisa tinggal di sini untuk sementara. Atau, kalau gak, suamiku punya apartemen yang kosong. Kakak bisa tinggal di sana, tawar Aisyah. Makasih sebelumnya, Sa. Tapi, insya Allah aku bisa mengatasinya sendiri. Tapi, Kak, Aisyah menyela. Sebab ia tahu Syafa tidak memiliki tempat lain. Jika ia terusir dari rumah suaminya, entah ia akan kemana. Aisyah, untuk kali ini aku ingin belajar menghadapi masalahku sendiri. Aku sedang di fase di mana aku benar-benar belajar menyelami cinta Allah melalui ujian. Insya Allah aku kuat dan bisa melalui semua ini. Tapi, Kak Syafa akan kemana setelah keluar dari rumah itu? Insya Allah akan ada tempat untukku. Tolong jangan khawatirkan aku. Aku sudah terlalu banyak merepotkan kamu dan kalau kali ini aku merepotkan kamu lagi, aku akan merasa gak berguna. Izinkan aku belajar untuk menguatkan diriku sendiri dalam ujian ini, ucap Syafa. Aisyah terisak mendengarnya. Kamu percaya padaku saja, aku sudah sangat bersyukur. Setidaknya, pada saat gak ada satupun manusia yang percaya padaku, aku memiliki kamu yang selalu percaya padaku dan itu sudah cukup, imbuhnya. Tapi janji dulu padaku, pinta Aisyah. Kalau Kak Syafa dalam kesulitan, aku akan jadi orang pertama yang dihubungi. Insya Allah. Terima kasih, Aisyah. Maafkan aku atas semua kesalahanku di masa lalu. Terima kasih juga karena masih menganggapku saudara. Aku beruntung karena Allah menghadirkan kamu di tengah-tengah ujianku. Aku akan selalu ada untukmu, Kak. Terima kasih sekali lagi. Pembicaraan mereka melalui telepon pun berakhir. Aisyah kembali terisak memikirkan kakaknya. 13. Alben yang sedang melintas di depan kamar pun menghentikan langkahnya saat melihat menantunya sedang menangis. Hal itu tentu membuatnya bertanya-tanya. Ada apa, Nak? Kenapa menangis? Tanyanya sambil menghampiri sang menantu dan mengusap kepalanya. Bukannya reda, air mata Aisyah semakin deras mengalir. Jika dibandingkan kehidupan Syafa, kehidupannya jauh lebih baik. Ia mendapatkan suami dan mertua yang begitu baik. Mertuanya bahkan tidak pernah membandingkannya dengan menantu yang lain. Ia diperlakukan sama. Sangat berbeda dengan Syafa yang suami dan mertuanya zalim. Apa Brian menyakitimu? Lagi, Alben bertanya dengan kilat amarah di matanya. Aisyah cepat menggeleng. Enggak, Pak. Terus kenapa nangis? La mengusap punggung menantunya. Aku baru saja bicara dengan Kak Syafa, jawab Aisyah, menghapus air matanya. Bagaimana keadaannya? Suaminya baru saja menjatuhkan talak dan aku merasa lega dan senang. Tapi, di sisi lain aku merasa sedih karena kakakku diperlakukan gak adil seperti ini. Marcel menjatuhkan talak. Tanya Alben dan Aisyah segera mengangguk. Iya, Pak. Mungkin ini karena kebohongan Mbak Rania. Dia sedang hamil. Tadi di pondok dia menuduh Kak Syafa memintanya membawa kardus air mineral,
padahal aku dan Kak Dian dengar sendiri Mbak Rania yang memaksa memintanya dari Kak Syafa. Dengan kata lain, Rania sedang memfitnah Syafa. Iya. Aku menduga Kak Marcel marah karena kejadian di pondok tadi. Alben menengangguk paham. Namun, kemudian ia mengulas senyum tipis. Kakakmu sedang melewati fase istimewa dalam hidupnya. Jangan sedih, tutur Alben. Tapi dia sendirian, Pak. Dia sendirian menghadapi ujian beratnya. Kata siapa dia sendirian, Nak? Ada Allah yang sedang menemaninya melewati proses hijrahnya. Mungkin Allah sedang merangkai hadiah terbaik untuknya. Perlahan isak tangis Aisyah terhenti. Kita tawarkan bantuan padanya. Dia bisa tinggal di sini untuk sementara. Aku udah tawarin, Pak. Tapi Kak Syafa menolak. Katanya, dia ingin belajar menjalani ujian ini sendiri. Mungkin dia gak mau membebani orang-orang di sekitarnya. Kadang memang ada orang yang seperti itu. Doakan yang terbaik saja. Makasih, Pak. Aku beruntung ada di keluarga ini. Di tempat lain, Raffi tampak geram setelah membaca pesan yang dikirim ayahnya. Mengetahui Marcel menjatuhkan talak kepada Syafa membuatnya tak habis pikir. 14. Apa yang ada di otak anak itu? Gumamnya kesal. Ada apa? Tanya Boy yang malam itu sedang menghabiskan waktu bersama di tempat Raffi. Marcel menalak istrinya, jawab Raffi singkat, membuat Boy dan Haikal terkejut. Istrinya yang mana? Dia kan punya 2 istri, ucap Haikal. Syafa. Raffi menghembus napas panjang. Haikal pun tampak sedikit terkejut. Sedikit banyak ia sudah tahu seperti apa hubungan Marcel dan Syafa melalui Bian, sebab istrinya itu selalu bercerita tentang Syafa yang kini sedang belajar di pondok Abah. Gak apa-apa kalau itu yang terbaik untuk mereka. Lagi pula Marcel gak bisa adil terhadap 2 istrinya. Aku lihat sendiri bagaimana sikapnya terhadap Rania dan Syafa sangat berbeda selama ini. Raffi turut membenarkan ucapan Boy. Padahal dia sempat mendatangiku untuk minta saran. Tapi bukannya tercerahkan, malah semakin tersesat. Tak lama berselang, salah satu asisten Raffi masuk ke ruangan dan memberitahu tentang kedatangan Marcel. Marcel pun segera berdiri dengan raut wajah yang tak tertebak. Ia langsung meninggalkan ruangan itu. Boy dan Haikal saling tatap satu sama lain. Melihat reaksi Raffi yang tak biasa, mereka langsung menyusul. Takut terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Benar saja, saat berhadapan dengan Marcel, tanpa kata Raffi langsung melabuhkan kepalan tinju ke wajah adiknya itu. Aku sudah peringatkan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, tapi kenapa malah jadinya seperti ini? Apa kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan? Ucapnya geram. Boy dan Haikal pun segera berdiri di samping Raffi. Takutnya, Raffi kembali menghajar adiknya itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Syafa bukan perempuan baik-baik. Aku dengar saat kuliah di Jerman, dia suka merayu sembarang laki-laki. Aku hanya membebaskan diriku dari orang sepertinya. Kepalan tinju Raffi kembali menghantam wajahnya, namun segera ditenangkan oleh Boy. Haikal yang berdiri di samping Raffi pun angkat suara. Kamu sudah salah menilai Syafa. Aku tahu seperti apa dia karena dia juniorku di kampus. Kami juga bertetangga selama beberapa tahun dan setahuku, Syafa wanita baik-baik. Kamu hanya mendengar tanpa mencari tahu yang sebenarnya. Mata Marcel seketika membulat. Terkejut mendengar ucapan Haikal. 15. Maaf, aku bukan mau membela Syafa karena dia saudaranya Aisyah. Aku hanya mengatakan apa yang ku tahu. Kalau kamu cari orang yang paling dekat dengan Syafa selama kuliah di Jerman, akulah orangnya. Tapi, sepanjang yang aku tahu,
Syafa gak seburuk itu. Perkataan Haikal membuat Marcel termenung selama beberapa saat. Tapi, orang itu mengaku tahu apapun tentang Syafa selama dia kuliah di Jerman. Marcel mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan beberapa foto saat Syafa belum berhijab. Di dalam foto itu Syafa tampak sedang duduk bersama seorang lelaki dengan minuman di meja. Suasana pesta yang gemerlap terlihat di sana. Ada pula beberapa foto Syafa dengan lelaki berbeda. Hal yang membuat Marcel meyakini jika sumber informasi yang ia terima itu terpercaya dan benar adanya. Haikal pun mengambil ponsel dan membuka semua foto yang diperlihatkan Marcel. Sepasang alisnya saling bertaut meneliti setiap gambar. Hanya karena melihat foto ini kamu sudah menilai Syafa seperti itu. Aku rasa ini sudah cukup untuk membuktikan siapa Syafa, imbu Marcel yang masih teguh dengan pemikirannya. Haikal melirik Raffi dan Boy. Sebenarnya, ia agak ragu membela Syafa karena khawatir Boy akan salah paham. Tetapi, ia tahu betul Syafa tidak seperti yang dituduhkan Marcel. Jika ini tidak diluruskan, maka Syafa yang akan jadi korban. Boleh aku jelaskan? Tapi tolong jangan salah paham, ucap Haikal kepada Boy. Boy mengangguk pelan sambil menepuk bahu adik iparnya. Orang yang ada di foto-foto ini adalah aku tapi sudah diedit dan diganti dengan wajah orang lain, tutur Haikal. Kedua mata Marcel membulat. Namun, ia tak langsung percaya dengan ucapan Haikal. Tak boleh ia telan begitu saja, bukan? Aku dan Syafa tinggal di satu gedung apartemen di Jerman. Unit kami bersebelahan. Jadi, sangat mungkin kami sering bertemu. Selain itu, saat di Jerman, Syafa gak punya teman laki-laki selain aku. Marcel melirik Raffi yang diam tanpa ekspresi. Sementara Haikal kembali memperlihatkan sebuah foto kepada Boy dan Raffi. Kalian ingat jaket ini? Raffi mengangguk. Jaket yang digunakan lelaki di dalam foto itu, mana mungkin mereka bisa lupa. Itu adalah jaket yang mereka pesan secara khusus saat liburan bertiga di Dubai beberapa tahun lalu. Kala itu mereka bertiga memesan jaket dengan model yang sama, hanya gambar di bagian dada kiri yang membedakan. Ini jaket yang kita beli di Dubai saat liburan, beberapa bulan sebelum kamu dan Bian menikah. Waktu itu kita belum tahu kalau Amira adalah Bian, ucap Raffi. Iya, jaketku juga masih ada di rumah, tambah Boy turut membenarkan. Haikal lantas mengeluarkan ponselnya dan membuka sosial media. Setahunya, Syafa memiliki akun Instagram yang sudah tidak aktif lagi. Kala itu Syafa mengaku lupa password sehingga tidak bisa masuk ke 16 akunnya. Ada beberapa foto lama Syafa yang belum dihapus. Termasuk foto asli dari gambar yang diperlibatkan Marcel. Lihat, ini foto aslinya. Orang yang ada di foto itu adalah aku. Kami sedang menghadiri acara kampus. Marcel memperhatikan foto yang diperlihatkan Haikal kepadanya dan membandingkan dengan foto di ponselnya. Foto tersebut sama persis posisi dan posenya, hanya wajahnya saja yang diganti dengan orang lain. Sejenak Marcel terdiam sambil menimbang dalam hati. Memikirkan apakah dirinya sudah salah dalam menilai Syafa selama ini. Lihat kan, fotonya sama. Jadi, sudah pasti bahwa orang yang memberimu informasi hanya mau memfitnah Syafa, tambah Haikal. Bukankah sudah aku ingatkan jangan sembarangan mengambil keputusan. Jangan mengucapkan sesuatu dalam keadaan marah karena kamu pasti akan menyesal, ucap Raffi yang menatap adiknya dengan sorot penuh kecewa. Marcel terdiam. Tak ada sepatah kata pun yang terucap dari bibirnya. Lagi pula, kalau gak mampu adil, memang lebih baik kamu lepaskan salah satunya, tutur Boy, yang kemudian berpamitan kepada Raffi dan melangkah pergi. Haikal pun mengikuti kakak iparnya.
Mereka meninggalkan Marcel begitu saja. Kini hanya Marcel dan Raffi yang ada di ruangan itu. Marcel hanya menunduk dan bahkan tak berani lagi menatap kakaknya. Dulu, ayah meninggalkan ibuku karena salah menilai. Sekarang, kamu melakukan kesalahan yang sama. Aku hanya berharap kamu gak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Syafa. Dalam hitungan detik wajah Marcel tiba-tiba pucat. Ucapan Raffi benar adanya. Termakan hasutan Rania, Marcel beberapa kali melakukan kekerasan fisik, bahkan sampai melukai. Raffi menatap adiknya. Reaksi Marcel itu membuatnya Manmo menebak sesuatu. Jangan bilang kamu sudah melakukan kekerasan fisik. Diamnya Marcel pun seperti sebuah jawaban bagi Raffi. Lelaki itu tampak tak kuasa menaban amarah. Namun, menghajar Marcel tak ada gunanya. Kamu sudah keterlaluan. Tak tahan, Raffi pun beranjak meninggalkan Marcel seorang diri. Jangan salah paham. Aku membela Syafa hanya karena merasa tuduhan Marcel terlalu berlebihan, ucap Haikal saat dalam perjalanan pulang bersama Boy. Ia menyandarkan punggungnya. Saat berpisah dari Bian, aku memang lumayan dekat dengan Syafa. Hanya dekat sebatas teman. Gak ada hubungan lebih, aku rasa dia gadis baik-baik. Boy yang sedang menyetir itu menoleh sejenak. Aku tahu. Bian pernah cerita padaku. Iya, dia sedikit berubah sejak maminya menyusul ke Jerman. Entah apa yang terjadi, tapi setelah kedatangan maminya, aku merasa Syafa memang berubah. Aku lihat maminya memang agak ambisius. Aku lihat sendiri waktu itu Syafa beberapa kali meminta maaf karena kelakuan maminya. Apalagi saat maminya menuduhku berselingkuh dengan Bian. Kamu ingat kejadian 17 di hotel itu? Tanya Boy. Haikal terkekeh dan mengangguk. Satu kejadian aneh saat Marwa menuduh Bian berselingkuh dengan Boy. Kala itu ia tak tahu kalau Boy adalah kakak kandung Bian dan mengadukannya kepada Haikal dengan mengirimkan foto. Sejak maminya datang ke Jerman, Syafa terlihat tertekan. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja. Memang, kata beberapa orang dia agak sombong dan gak sembarang berteman dengan orang, tutur Haikal. Mungkin itu bentuk perlindungan diri. Dia membatasi pertemanannya untuk menjaga dirinya. Memang ada orang-orang seperti itu. Kita menilai mereka sombong, padahal mereka hanya introvert dan kadang pemalu, tambah Boy. Melewati persimpangan jalan, ia membelokkan mobil ke arah kiri, menekan pedal gas dalam setelah melihat jalan cukup lengang. Namun, tiba-tiba saja seorang wanita berpakaian serba tertutup menyeberang jalan dengan membawa sebuah tas. Hampir saja Boy menabrakkan mobilnya pada tubuh wanita itu andai ia tak cepat menekan rem yang membuat mobil seketika terhenti. Beruntung ia dan Haikal memasang sabuk pengaman, sehingga tak terhempas membentur kaca mobil. Astagfirullah, hampir saja. Ucap Boy mengusap dada sambil menghela napas lega. Lantas melirik seorang wanita bercadar yang tampak sedang membenahi isi tasnya yang berurai di sisi jalan.